Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariful Adib dari kelas 02 SIDP 002 Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan sastra angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Yuk, cekidot, mari kita dengarkan. Sejarah sastra angkatan Balai Pustaka. Angkatan Kesusastraan Indonesia Balai Pustaka dimulai perhitungannya dari tahun 1920. Kelompok ini disebut sebagai Angkatan Balai Pustaka karena pada masa tersebut buku-buku sastra pada umumnya diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Lahirnya Angkatan Balai Pustaka pada kesusastraan Indonesia dilakukan untuk mengurangi pengaruh buruk kesusastraan Melayu yang dianggap terlalu cabul dan liar pada masa itu. Pada Angkatan Balai Pustaka ini, karya sastra yang dipublikasikan oleh penerbit merupakan karya-karya yang amat memelihara pembahasannya. Angkatan Balai Pustaka lebih bercorak Minangkabau. Hal ini terjadi karena kebanyakan editor yang ada pada masa Balai Pustaka memang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, karakteristik Angkatan Balai Pustaka. 1. Sebagian besar Angkatan Balai Pustaka mengambil tema sebagai berikut. 1. Kawin adat paksa. 2. Otoriter orang tua yang menentukan jodoh anak-anak mereka. 3. Konflik antara kaum tua dan kaum muda. 4. Penjajahan Eropa yang dianggap wajar dan berkesan dianggap baik. 2. Latar belakang sosial Angkatan Balai Pustaka berupa pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. 3. Unsur nasionalitas pada sastra Balai Pustaka belum jelas. Pelaku-pelaku novel Angkatan Balai Pustaka masih mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah. 4. Peristiwa yang diceritakan sesuai dengan realitas kehidupan di masyarakat. 5. Analisis psikologis pelakunya belum dilukiskan secara mendalam. 6. Sastra Balai Pustaka merupakan sastra bertendes dan bersifat didaktis, yaitu lebih cenderung pada sesuatu, khususnya mengenai permasalahan di atas sehingga terlihat seolah-olah karyanya hanya itu saja atau monoton. Yang ketujuh, bahasa sastra Balai Pustaka adalah bahasa Indonesia yang pada masa permulaan berkembangan yang pada masa saat itu disebut bahasa Melayu umum. 8. Genre sastra Balai Pustaka berbentuk novel, sedangkan puisinya masih berupa pantun dan syair. Pengaruh Angkatan 20 atau Balai Pustaka pada beberapa ragam karya sastra. Angkatan 20 juga sering disebut sebagai Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka merupakan nama yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1908 untuk memperoleh bacaan rakyat. Komisi menempuh beberapa cara sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat. Naskah ini diterbitkan sesudah diubah atau disempurnakan. 2. Menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropa. 3. Kalangan pengarang-pengarang muda yang isinya sesuai dengan keadaan hidup sekitarnya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke tokoh-tokoh Angkatan Balai Pustaka beserta karyanya. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar. Karya sastra yang pertamanya ialah Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan pada tahun 1923. Yang kedua ada Cinta Yang Membawa Maut pada tahun 1926. Yang ketiga ada Salah Pilih pada tahun 1928. Dan yang terakhir yaitu ada Karena Mertua pada tahun 1932. Oke, yang kedua yaitu ada Abdul Muiz. Karya yang pertama yaitu Salah Asuhan 1928. Yang kedua yaitu Pertemuan Jodoh 1933. Dan yang ketiga yaitu ada Marah Rusli. Karyanya yang pertama yaitu Siti Nurbaya pada tahun 1922. Dan yang kedua yaitu Lahami pada tahun 1924. Yang keempat ada Aman Datuk Mazaindo. Karyanya yang pertama adalah Menebus Dosa pada tahun 1932. Yang kedua Si Cebol Rindukan Bulan pada tahun 1934. Yang ketiga Sampaikanlah Salamku Kepadanya pada tahun 1935. Dan yang kelima ada Muhammad Kasim. Karya yang pertama yaitu Pemandangan Dunia Anak-anak. Yang kedua Teman Dukun dalam kumpulan cerpen. Yang ketiga Muda Terun Pangeran Hindi Niki Bahtera.
Oke, kita beranjak ke kesimpulan pada sejarah sastra Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, Balai Pustaka terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nama awal dari Balai Pustaka yaitu Komisse voor de Islandse School and Volkslitteratur. Kemudian pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan kantor Volkslitteratur atau kantor bacaan rakyat, yaitu Balai Pustaka. Karya pertama yang diterbitkan pada masa angkatan Balai Pustaka adalah Ajab dan Sengsara oleh Merari Siregar pada tahun 1920. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa daerah. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa daerah. Balai Pustaka juga melakukan berbagai cara untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan pernyairan seperti cabul dan dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Oke, kita beranjak ke sejarah munculnya periode Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis yang menjadi bapak sastra modern Indonesia. Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1930 sampai 1942 dilatar belakangi kejadian bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke, selanjutnya karakteristik periode Angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru merupakan tempat berkumpulnya sejumlah pengarang yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu membentuk kebudayaan baru, kebudayaan Indonesia. Dalam memajukan kebudayaan, khususnya sastra Indonesia, para pengarang menerima pengaruh secara eksternal seperti terlihat dari karya-karya Sultan Takdir, Ali Syahbana, C.E. Tengkeng, ataupun Armin Pane. Di samping itu, pengaruh internal juga cukup kuat, seperti terlihat dalam karyanya Amir Hamzah dan sejumlah pengarang yang lainnya. Berikut ciri struktur estetik. 1. Bentuknya teratur, rapi, simetris. 2. Mempunyai persajakan akhir. 3. Banyak menggunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. 4. Sebagai besar puisi, 4 seuntai. 5. Tiap-tiap barisnya terdiri atas 2 periodus dan terdiri atas sebuah gatsta atau kesatuan sintaksis. Oke, yang kelanjut, ciri-ciri struktur ekstra estetik. 1. Masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota, seperti masalah percintaan, masalah individu manusia, dan sebagainya. 2. Ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mengisi sajak-sajak Pujangga Baru. 3. Ide keagamaan lebih menonjol. 4. Curahan perasaan atau curahan jiwa tampak kuat, seperti kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagaimananya. 4. Sifat didaktis masih tampak kuat. Oke, kita beranjak kepada tokoh periode Angkatan Pujangga Baru. Pertama ada Amir Hamzah. Amir Hamzah dipandang sebagai penyair terbesar pada masa sebelum perang. Oleh karenanya, H.B. Jasin menyebutkan sebagai raja penyair Pujangga Baru. 2 buah kumpulan puisinya yang terkenal adalah Nyanyi Sunyi pada tahun 1937 dan Buah Rindu pada tahun 1941. Sebenarnya puisi-puisi dalam Buah Rindu merupakan karya-karya pada awal penyairan Amir Hamzah. Namun karena dipandang kurang memiliki kedalaman emosi, puisi-puisi tersebut diterbitkan kemudian. Selanjutnya ada Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana lebih dikenal sebagai tokoh prosawan Angkatan Pujangga Baru daripada tokoh puisi. Prosa-prosanya menjadi salah satu tonggak baru dalam dunia prosa di Indonesia. Gagasan-gagasan Sultan Takdir Ali Syahbana yang cemerlang lebih banyak dicetuskan lewat prosa-prosanya daripada lewat puisi-puisinya. Mulai dari Layar Terkembang, Gerota Azura, sampai dengan Kalah dan Menang. Dikemukakan gagasan-gagasan dalam berbagai bidang kehidupan. Puisi-puisi Sultan Takdir Ali Syahbana dikumpulkan dalam kumpulan puisinya, yaitu Tebaran Mega. Oke, selanjutnya kita beranjak ke yang terakhir, yaitu kesimpulan pada Angkatan Pujangga Baru.
Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Pujangga Baru pada mulanya hanyalah nama sebuah majalah bahasa dan sastra yang mulai diterbitkan pada bulan Juni tahun 1933. Nama majalah inilah yang kemudian dipakai untuk menamai segolongan pujangga muda, secara umum karakteristik dari periode Angkatan Pujangga Baru. Okay, that's all from me. I would like to say thank you for your watching, attention, and participation. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.